Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rizka. Di video kali ini kita bahas kasus tersebut dari sisi psikologis. Kronologis dimulai dari seorang perempuan berusia 33 tahun yang baru bercerai dengan suaminya 1 tahun yang lalu. Hak pengasuhan anak jatuh terhadap mantan istri dengan 2 anak yaitu usia 14 tahun dan 4 tahun. Namun seiring berjalannya waktu setelah pasca perceraian, seorang ibu bukannya memberikan pengasuhan terbaik untuk kedua anaknya, tapi sebaliknya, ia malah memberikan pola asuh yang sangat keras, melakukan tindakan penganiayaan terhadap kedua anaknya. Bahkan yang lebih sadisnya lagi bukan hanya sekedar ibu kandung yang melakukan penganiayaan terhadap kedua putranya, tapi ada juga satu orang dewasa yang berusia kurang lebih 37 tahun yang melakukan tindakan penganiayaan bersama dengan ibu kandung. Dan figur orang dewasa yang berusia 37 tahun ini adalah pacar dari ibu kandung si anak. Sekarang ibu kandung dan juga pacarnya sudah dilaporkan kepada pihak berwajib atau kepolisian dan mendapatkan sanksi terkait sesuai dengan hukum yang berlaku. Pelapor dari kasus ini adalah ayah kandung dari anak-anak tersebut. Ayah korban melaporkan terhadap kepolisian bahwa kedua putranya sering mendapatkan tindakan penganiayaan oleh ibu kandungnya dan juga pacar dari ibu kandungnya tersebut. Tindakan penganiayaan ini bukan hanya berdampak pada kondisi fisik tapi juga berdampak pada kondisi psikologis anak. Pasca bercerai, anak pun tidak diberikan kesempatan untuk kembali bersekolah. Anak sengaja diperlakukan tidak baik oleh ibu kandung dan juga pacarnya. Kedua anak putus sekolah dan dipaksa bekerja untuk membantu kehidupan sehari-hari. Selain untuk dipaksa bekerja dan mencukupi kehidupan sehari-hari, anak juga diperlakukan tidak baik apabila tidak mampu memberikan uang tambahan, biasanya dalam bentuk tindakan penganiayaan fisik. Kondisi ini dipaparkan dengan jelas karena adanya bukti-bukti yang terlihat dari hasil penyelidikan kepolisian. Terdapat luka bekas penganiayaan dari ibu dan juga pacarnya tersebut di dalam tubuh kedua anaknya. Dari kasus tersebut, maka kita lihat sisi psikologis dari seorang ibu. Ada 2 motif kemungkinan yang dilakukan oleh seorang ibu kandung untuk menganiayai kedua anaknya. Yang pertama, karena gangguan psikologis atau adanya kejiwaan yang terganggu di dalam diri seorang ibu. Dan yang keduanya lagi karena tekanan kehidupan. Bisa jadi dari tekanan ekonomi atau tekanan kehidupan lainnya. Lalu dampak apa saja yang bisa dirasakan oleh korban? Yang pertama, memungkinkan kedua anak mereka, yaitu yang berusia 14 tahun dan 4 tahun, mengalami dampak psikologis berupa traumatik. Adanya juga kebimbangan-kebimbangan, frustasi, stres, dan ketakutan berlebih apabila dihadapkan dengan sosialisasi yang baru. Dan dampak yang terakhir, kemungkinan kedua anak tersebut juga mengalami fase di mana adanya gangguan kepribadian, gangguan emosi, dan gangguan-gangguan perilaku lainnya. Baiknya, anak juga mendapatkan pendampingan sosial atau pendampingan psikologis untuk menjalankan beberapa terapi-terapi psikososial dan terapi-terapi perilaku atau terapi psikologis lainnya untuk bisa melepaskan anak dari fase traumatis dan juga kondisi-kondisi yang tidak baik untuk kesehatan mentalnya. Dari kasus tersebut, pentingnya kita sebagai orang tua juga memahami kesadaran bahwa pendidikan karakter terhadap anak bisa dimulai dari sejak dini. Pentingnya parenting sejak awal mengenai kesehatan mental yang bisa dirasakan oleh kita sebagai orang tua. Selain itu, pentingnya internal kontrol dari dalam diri seorang ayah kandung untuk bisa memberikan pengawasan dan kasih sayang yang tinggi terhadap kedua putranya. Internal kontrol yang bisa dilakukan oleh seorang ayah kandung bisa dengan komunikasi atau bertemu dengan anak agar bisa mengetahui perkembangan diri kedua anaknya baik secara fisik maupun secara psikologis dan terpenuhinya segala macam kebutuhan dan hak-hak anak. Mulai dari hak sekolah, hak makan minum atau sandang pangan, hak perlindungan, hak cinta kasih, dan rasa aman dalam hal apapun. Hal ini dikatakan sebagai manajemen resiko atau bagaimana caranya kita untuk mengurangi dampak resiko-resiko buruk yang bisa terjadi di kemudian hari. Pelajaran yang bisa kita petik sebagai orang tua dari kasus tersebut adalah pentingnya pengawasan terhadap anak, baik siapapun yang mendapatkan hak pengasuhan pasca perceraian. Salah satunya dengan internal kontrol yang sudah tadi kita jelaskan di awal. Baiknya pemberian pengawasan dan juga kasih sayang yang terbaik yang bisa kita lakukan apabila pasca bercerai. Walaupun sudah bercerai, baiknya anak juga dikenalkan atau didekatkan dan bisa saling berkomunikasi serta bertemu dengan figur orang tua yang tidak mendapatkan hak
hak pengasuhan, agar anak tidak mengalami fase kebimbangan dan kebingungan pasca perceraian. Walaupun anak diasuh oleh salah satu pihak dari orang tuanya, anak juga berhak dan masih diperbolehkan untuk bertemu, berkomunikasi, dan mendapatkan kasih sayang yang tepat dari figur orang tua yang tidak mendapatkan hak pengasuhan anak. Selain itu, dengan berkomunikasi dan memberikan pengawasan satu sama lain, maka menjadikan internal kontrol untuk bisa membimbing, merawat, dan melindungi anak kita dengan cara yang lebih baik. Tidak semua perceraian berdampak buruk terhadap anak apabila kondisinya bisa bekerja sama antara figur mantan suami ataupun mantan istri dengan pola parenting yang tepat terhadap anak-anak. Sehingga dengan pola asuh dan parenting yang tepat dari kedua orang tuanya walaupun sudah bercerai, tidak membuat dampak traumatis yang tinggi di dalam diri seorang anak korban perceraian orang tua. Dan hal tersebut merupakan bagian dari manajemen resiko agar anak tidak mengalami dampak traumatik pasca perceraian. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.